Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Google Form. Oke, kita mulai saja ya. Pertama, kita cek dulu apakah kita terkoneksi internet atau tidak. Nah, kita cek di sini. Di sini saya berstatus terkoneksi internet ya. Kemudian kita buka Google Chrome. Nah, di sini saya mulai dari awal lagi. Nah, saya contohkan mulai dari awal. Pertama kita buka Google Chrome. Kemudian di sini Google Chrome tersebut harus berstatus sudah login Gmail atau sudah login akun Gmail kita ya. Di sini saya sudah terlogin akun Gmail, tetapi saya pilih dulu akun Gmailnya. Nah, di sini sudah terpilih akun Gmail. Kemudian kita buka Google Drive. Kemudian setelah itu kita buka Google Drive. Nah, kita klik titik 6 ini, titik 9. Titik 9 ini diklik, yang saya tunjukkan di sebelah ikon simbol akun kita. Kita klik Drive. Nah, di sini saya tunjukkan Drive. Kita klik. Kemudian akan tampilan Google Drive-nya. Nah, sebelum memulai Google Form-nya, saya akan beri contoh membuat Google Form tapi di dalam folder. Nah, pertama-tama kita buat foldernya dulu, klik baru, kemudian tambah folder. Ini untuk tambah folder. Misalkan saya memberi nama folder latihan Google Form. Nah, saya buat di sini. Kemudian saya masuk di latihan Google Form-nya. Saya klik 2 kali ya tadi. Nah, di sini foldernya masih kosong. Nah, disinilah kita akan membuat atau latihan membuat Google Form. Pertama kita klik baru di sini. Di bawah icon atau simbol yang bertuliskan Drive. Nah, di sini saya sudah tunjukkan juga. Klik baru, kemudian klik lainnya, kemudian klik Google Formulir, kemudian pilih arah kanan, kemudian klik formulir kosong. Nah, secara otomatis akan diarahkan ke formulir tanpa judul ya. Karena di sini formulirnya belum ada judul, kita beri judul. Contohnya saya akan memberi judul jurnal. Kita buat soal sekalian ya. Soal di sini saya memberi judul latihan soal. Kemudian saya klik pertanyaan. Nah, di sini secara otomatis latihan soal akan terbuat dan langsung tersimpan di Google Drive. Nah, jika ingin membuktikannya kita klik Google Drive. Nah, di sini sudah otomatis tersimpan dan akan membentuk nama file yang sesuai kita buat di Google Formulir. Nah, di sini tadi nama formulirnya latihan soal. Nah, maka akan otomatis tersimpan sebagai nama file latihan soal juga. Nah, kita kembali ke Google Formulir. Nah, sebelum kita membuat soal, kita pilih dulu soal tersebut supaya menjadi kuis. Nah, dengan cara kita klik setelan, kemudian kita klik kuis. Di sini kuis, saya pilih kuis. Kemudian kita aktifkan, jadikan ini sebagai kuis. Kita aktifkan. Nah, di sini saya jelaskan. Rilis nilai itu ada 2 pilihan. Pilihan pertama segera setelah setiap pengiriman.
Yang dimaksud adalah jika siswa-siswi kita atau murid kita mengirim jawaban ke kita, maka nilainya akan tampil. Tapi jika kita tidak ingin supaya murid tahu nilainya, maka kita klik nanti, dan secara otomatis di formulir ini akan terdaftar email yang harus dimasukkan oleh murid ya. Nah, di sini saya coba menggunakan pilihan pertama dulu. Terus di sini saya jelaskan respon dapat melihat. Di sini maksudnya adalah jika murid sudah mengirim jawabannya, maka akan tampil respon pertanyaan apa saja yang tidak dijawab oleh siswa. Kemudian di sini jawaban yang benar itu maksudnya adalah jika siswa sudah mengirim jawabannya, maka akan merespon apakah jawaban tersebut betul atau salah. Kemudian di pilihan nomor 3 ini, jika kita centang nilai poin, maka ketika muridnya mengirim jawaban, maka akan merespon nilai poinnya yang didapat oleh murid itu. Nah, jika kita centang tiga-tiganya, maka 3 pilihan ini akan tampil setelah murid mengirim jawaban, baik itu pertanyaan yang tidak terjawab oleh murid, baik itu jawaban benar atau salah yang dijawab oleh murid, ataupun nilai yang didapat oleh murid. Kemudian kita simpan. Di sini saya centang ketiga-tiganya, saya simpan. Nah, dan akan berubah menjadi kuis. Nah, di sini untuk mengetahui sudah berubah jadi kuis adalah terbukti pada kunci jawaban. Di sini jika tadi kita centang kuis, akan muncul kunci jawaban di sini. Tapi jika misalkan kita tidak jadikan kuis, kita klik simpan, maka kunci jawaban akan hilang. Nah, karena di sini saya membuat latihan soal, maka saya pilih kuis. Nah, kemudian saya centang tadi. Kemudian saya masuk ke menu tab presentasi. Nah, di sini presentasi saya pilih untuk acak urutan pertanyaan. Acak urutan pertanyaan itu maksudnya adalah supaya siswa satu dan siswa yang lain tidak urutan soalnya tidak sama. Misalkan soal siswa yang pertama adalah soal A, maka siswa yang kedua pasti soalnya bisa B, bisa C, bisa D. Jadi tidak sama A dan A. Kemudian di sini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Ini maksudnya adalah siswa dapat mengerjakan ulang soal tersebut jika merasa belum puas nilainya. Itu artinya siswa dapat remedi atau memperbaiki jawaban mereka. Nah, di sini saya klik tidak centang karena di sini saya ingin membuat soal seperti UAS. Jadi mereka hanya bisa menjawab 1 kali. Nah, kemudian pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi di sini saya berikan terima kasih sudah mengerjakan soal. Nah, di sini pesan konfirmasi akan muncul ketika siswa sudah mengirim jawaban mereka. Lalu kita klik simpan untuk menyimpan setelan yang sudah kita buat ya. Kita klik simpan. Kemudian kita lihat pratinjau. Pratinjau ini adalah melihat soal yang sudah kita buat. Kita klik. Nah, ini.
Di sini saya akan memberi contoh. Misalkan saya jawab, di sini saya belum memberi kunci jawabannya. Sebentar, kita buat kunci jawaban dulu. Sebelum kita buat kunci jawaban, saya akan menjelaskan membuat soalnya di dalam kolom yang saya lingkarkan ini ya. Nah, di dalam kolom ini kita akan membuat soalnya. Di label ini atau di kolom yang saya tunjukkan ini adalah tempat untuk kita memasukkan soal. Di sini saya masukkan soal. Kemudian di sebelah kolom soalnya ada icon atau simbol gambar. Di sini tujuannya untuk memasukkan soal yang berbentuk gambar. Contoh, saya masukkan gambar yang ada di komputer. Nah, contoh saja ya. Kemudian secara otomatis akan masuk di sini. Nah, di sini kemudian soal ini, apakah soal ini adalah pertanyaan pilihan berganda atau jawaban singkat. Nah, kita bisa membuat model jawabannya, bisa pilihan ganda, bisa jawaban singkat, atau bisa paragraf. Ini untuk yang soal uraian, atau bisa membuat soal yang jawabannya lebih dari satu, bisa menggunakan kotak centang, label kotak centang ini, atau bisa seperti pilihan ganda tapi berbentuk drop down. Nah, ini bisa juga drop down, atau jawabannya berupa file. Nah, di sini juga ada menu untuk mengupload siswanya agar dapat mengupload filenya. Misalkan foto, misalkan portofolio atau sejenisnya ya. Kemudian misalkan di sini ada tanggal. Menu tanggal ini model tanggal adalah misalkan siswa disuruh menjawab soal-soal yang berkaitan dengan tanggal atau waktu di sini ya. Ini waktu yaitu dari 0 sampai 24 jam. Kemudian di sini, nah, untuk sementara kita pilih pilihan ganda karena saya ingin membuat pilihan ganda. Kenapa saya memilih pilihan ganda? Agar bisa membuat kunci jawaban. Di sini saya buat kunci jawabannya dulu. Kemudian cara untuk menambahkannya dengan mengklik tambahkan opsi di sini. Dia akan otomatis tertambah ya. Nah, opsi 2. Klik lagi. Nah, di sini saya membuat 5 jawaban pilihan. 5 jawaban pilihan ini, kemudian saya ingin memberikan kunci jawaban. Kita tinggal klik di sini ya, kunci jawabannya. Nah, di sini ada poin. Misalkan di sini saya memberi poin. Nah, misalkan nantinya saya membuat 50 soal, berarti di sini saya memberi 2 poin. Ini hanya saya contohkan saja. Jumlah poin yang akan diberikan ini sesuai dengan jumlah soal ya. Misalkan soalnya 10, berarti poinnya di sini terserah apa yang kita mau ya. Bisa poinnya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Di sini saya beri poin 1. Kemudian saya pilih jawabannya, kunci jawabannya.
kemudian klik selesai. Nah, di sini tanda hijau ini artinya adalah kunci jawabannya ya. Dan saya menjelaskan jika jawabannya berupa gambar. Nah, berupa gambar itu berarti kita tinggal klik tambahkan gambar, simbol tambahkan gambar di sini. Di sini ada masing-masing pilihan jawaban, di sini ada gambarnya ya, simbolnya. Misalkan saya klik gambarnya. Kemudian klik lagi. Nah, di sini ada menu-menunya. Ada pada saat kita klik tambahkan gambar sini tadi ada pilihan unggah. Ini unggah maksudnya unggah dari komputer kita, atau kamera. Ini bisa diambil dari kamera yang ada di komputer atau laptop kita, atau melalui URL. Ini maksudnya adalah melalui situs atau link-link yang sudah kita tentukan. Nah, sedangkan foto ini adalah diambil dari Google Foto yang ada di akun kita, akun Google kita. Kalau Google Drive ini akan filenya akan diambil dari Google Drive. Sedangkan Google penelusuran gambar itu seperti seperti Google Engine ya, tapi berbentuk gambar. Contoh ya, Indonesia. Nah, di sini hanya berbentuk gambar semua. Jadi misalkan kita ingin memasukkan gambar apa saja gitu, bisa kita masukkan. Jadi bedanya kalau foto itu yang ada di akun Google Foto kita, tapi kalau Google penelusuran gambar itu di Google browsingnya, Google Engine-nya ya, search engine. Contoh saja saya ambil dari Google penelusuran gambarnya Indonesia. Saya klik peta Indonesianya saja, kemudian saya sisipkan. Nah, secara otomatis di sini akan muncul peta Indonesia. Kemudian saya coba dengan yang lainnya. Nah, ini untuk ambil foto kameranya. Saya izinkan. Sebentar, karena di sini komputernya tidak bisa menggunakan webcam yang saya pakai. Saya close saja ya. Saya ganti URL. Nah, di sini URL gambar tuh maksudnya contoh. Saya ingin mengambil gambar dari situs, contoh ya. Contoh situs SMA Al-Madinah ID. Nah, saya ambil gambar dari sini, saya contohkan. Nah, ini gambar ini saya mau ambil gambar ini. Tinggal kita klik copy image address. Kita klik copy image address, lalu kita kembali ke Google formulirnya, tempel URL gambarnya. Nah, secara otomatis nanti tertempel. Nah, ini muncul, kita sisipkan gambar. Kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian saya coba menggunakan Google Drive. Atau Google Foto ya. Ini foto yang ada di akun Google Foto kita. Nah, secara otomatis ya
Oh, ini belum. Jawaban 2. Saya coba menggunakan Google Drive-nya. Sepertinya di Google Drive saya tidak ada foto ya. Jadi kita pakai saya setting dulu. Saya setting kameranya dulu supaya bisa menggunakan kamera saya ya. Oke. Nah, kita mulai dengan menggunakan kamera. Kita klik, lalu tidak bisa ya, maaf tidak bisa. Jadi ya kita ambil pakai Google Foto saja lagi ya. Nah, sudah ada semua. Soalnya soal bergambar, jawabannya pun jawaban bergambar. Kemudian di sini ada menu wajib diisi. Nah, kita aktifkan ini fitur wajib diisinya agar siswa tidak melewati pertanyaan yang kita buat. Jadi misalkan pertanyaan tersebut dilewati oleh siswa, kemudian siswa menyiring jawabannya, maka tidak akan bisa terkirim karena ada pertanyaan yang wajib diisi. Itu jika kita mengaktifkan wajib diisi ini. Nah, ini saya aktifkan. Kemudian di sini saya klik titik 3 ini. Klik titik 3 ini ada tiga pilihan ya. Pertama deskripsi, buka bagian berdasarkan jawaban, acak urutan opsi. Nah, ini acak urutan opsi ini maksudnya urutan ini ya. Urutan opsi yang saya buat, saya contoh centang saja. Kemudian saya klik plat hijau. Nah, otomatis ini jawabannya 1, 3, 4 akan berubah-ubah, tidak sesuai dengan ini ya. Misalkan di sini jawaban 5-nya. Nah, sedangkan di sini di plat hijaunya jawabannya yang terakhir adalah jawaban 4. Jadi sudah teracak. Kemudian kita kembali ke Google formulirnya. Di sini buka bagian maaf, di sini saya buat centang dulu. Kemudian saya jelaskan untuk deskripsi ini. Deskripsi ini tujuannya untuk menampilkan deskripsi di soal tersebut. Nah, ini ya deskripsinya. Misalkan soalnya, sebutkan 5 pahlawan Indonesia. Di sini kemudian deskripsinya misalkan deskripsinya adalah tolong diisi menggunakan awalan huruf besar. Deskripsi itu maksudnya adalah catatan untuk soal itu apa gitu ya.
jawaban singkat. Saya buat jawaban singkat. Nah, di sini nanti mereka tinggal menjawab. Saya akan melihatkan plat tinjau jawaban bentuk jawaban singkat itu seperti apa. Saya klik plat tinjaunya dulu. Jawaban singkat di sini. Nah, jadi siswa dapat menulis jawabannya di sini. Saya hapus lagi. Kemudian kembali ke Google Formulir. Di sini saya akan menjelaskan duplikat. Duplikat itu untuk menduplikasi soal yang akan kita duplikat. Contoh nih soal ini, soal yang saya pilih ini, saya mau duplikasi ya. Saya tinggal klik duplikasi. Nah, maka antara soal pertama dan soal kedua akan sama persis, karena dia menduplikasi ya. Kemudian tong sampah ini pasti sudah tahu untuk menghapus soalnya ya. Kemudian jika ingin menambah soal, kita tinggal klik tanda tambahkan pertanyaan ini. Kita klik, kita coba. Nah, dia akan bertambah pertanyaannya di sini. Kemudian jika kita ingin tambahkan judul dan deskripsi, kita tinggal klik tambahkan judul. Nah, sini di sini judul dan pertanyaan, judul dan deskripsinya ya, tapi tidak berupa pertanyaan karena di sini kita memilih hanya untuk menambahkan judul dan deskripsinya saja. Tapi jika kita tambahkan pertanyaan di sini tanda tambah, maka akan muncul pertanyaan dan model jawabannya, bisa jawaban singkat, pilihan ganda, atau yang ada di pilihan ini ya, pilihan yang saya tunjukkan ini. Kemudian jika kita ingin menambahkan gambar saja, bukan pertanyaan, maka kita klik tambahkan gambar. Nah, di sini misalkan saya tambahkan gambar dari penelusuran bendera Indonesia. Nah, di sini akan muncul gambar saja, kemudian judul gambarnya, gitu ya. Saya buat dulu ini contoh tadi judul dan deskripsinya saja nih. Ini hanya judul. Judul itu contohnya seperti yang paling atas nih. Ini adalah judul deskripsi, sama dengan tambahkan judul dan deskripsi ya. Kemudian judul gambar, jika kita ingin melihat soal yang kita buat. Oke, kita lihat ya, kita klik plat tinjaunya. Kita klik. Nah, di sini ada tampilan. Nah, begini ya bentuknya. Coba saya hapus dulu ini. Kemudian kita lihat lagi bentuknya seperti ini ya. Nah, jadi ini hanya gambar, kemudian ini hanyalah judul, sedangkan ini jawaban yang saya maksudnya soal yang saya duplikasi, ada dua ini. Kemudian kita kembali ke formulir lagi, pilihan video ini. Jika ingin tambahkan video, kita tinggal klik tambahkan video. Nah, video ini bisa kita cari atau kita masukkan lewat YouTube. Maksudnya kita ambil dari YouTube bisa, atau kita ambil dari link di sini. Linknya dimaksud adalah tempelkan URL YouTube di sini. Maksudnya adalah URL video YouTube-nya ya. Sedangkan di sini penelusuran video itu maksudnya adalah
kita mencari videonya di YouTube. Contoh, saya mencari video lagu Indonesia, lagu Nusantara gitu ya. Nah, di sini saya otomatis akan dicari penelusurannya. Kemudian saya klik lagunya. Nah, kemudian dia akan secara otomatis, nah ini ya, video. Jika kita coba lihat ya, kita coba lihat pratinjaunya. Nah, di sini akan tampil lagunya, videonya. Misalkan di sini saya akan menjelaskan, misalkan di sini videonya berupa maaf, jika di sini videonya ingin kita turunkan ke bawah atau kita buat dia paling bawah, kita bisa klik titik 6 ini, gunanya untuk memindahkan soal. Nah, kita klik dan tahan ya, kita klik kiri terus tahan sambil kita gerakkan ke bawah. Ini dia akan berpindah. Sebenarnya saya pindahkan lagi. Begitu saya pindahkan yang gambarnya saja. Nah, dengan begitu videonya ada yang paling bawah. Nah, kita lihat pratinjaunya lagi. Nah, dengan begitu video sudah pasti ada paling bawah. Nah, ini kita kembali ke formulirnya. Kemudian di sini adalah tambahkan bagian. Contohnya, saya ingin menambahkan bagian. Saya klik bagian. Nah, di sini ada bagiannya. Nah, bagian itu fungsinya untuk seperti slide ya. Nah, saya contohkan di sini pratinjaunya. Nah, di sini ada otomatis ada tombol berikutnya. Berikutnya itu adalah maksudnya untuk ke halaman berikutnya. Nah, itu fungsi dari tambahkan bagian. Kita klik ya. Contohnya kita klik saja. Nah, karena di sini belum bisa masuk ke berikutnya karena di sini saya buat tadi soalnya wajib. Nah, saya isi dulu soal-soal yang wajib ya. Nah, tanda-tanda soal wajib itu seperti ini, ada tulisan bintangnya, simbol bintang. Nah, ini berarti wajib. Jika tidak ada simbol bintang seperti ini atau ini, maka tidak wajib. Kemudian saya klik berikutnya. Nah, maka masuk pada bagian videonya. Oke. Jika ingin kembali, tinggal klik kembali. Nah, gitu. Oke. Itu adalah fungsi dari bagian memecah soal. Misalkan 1 jadi 2. Oke. Kemudian fitur di sini saya akan menjelaskan fitur tema. Nah, di sini ada tema. Sesuaikan tema. Misalkan di sini saya buat ya, saya klik tema. Header itu maksudnya bagian paling atas sendiri. Bagian paling atas sendiri kita masukkan gambar. Nah, contoh di sini ada tema-tema yang sudah disediakan Google ya. Kita tinggal klik
Misalkan saya pilih tema tentang alam aja ya, contoh. Kita sisipkan. Nah, otomatis di sini ada headernya, ada gambarnya. Kemudian kita ingin mengubah warna pada warna biru ini kita ubah. Nah, jadi terus kita ubah latarnya ini, atau kita ingin menambahkan warna custom. Misalkan kita ingin mewarnai dia jadi merah atau ungu. Nah, ini saya ubah ungu, tambah. Kemudian saya buat dia, nah, warna latar belakang yang ini warna tema itu yang bergaris seperti ini, bordernya ya. Kemudian gaya font ini untuk penulisannya. Misalkan saya buat dia seperti huruf sambung gitu ya, saya klik, nah dia akan berbentuk latihan soal. Nah, ini font, gaya fontnya akan berubah. Saya ubah kembali menjadi dasar. Nah, itu fungsi untuk opsi tema ini, sesuaikan tema. Sampai di sini untuk penjelasan tentang fitur-fitur Google Form. Kemudian berikutnya saya akan memberikan bagaimana membuat soal yang baik. Oke, kita lanjut. Sekarang kita mulai dengan membuat soal berbasis online ya. Di sini saya sudah tampilkan Google Drive dengan folder latihan Google Form yang tadi saya buat. Kemudian di sini saya tambahkan Google formulir baru. Saya klik, saya ulangi, klik baru, kemudian lainnya, kemudian Google formulir, kemudian arah ke kanan, formulir kosong. Saya klik formulir kosongnya. Nah, di sini saya akan memberikan judul soal online. Nah, kemudian saya selesai. Nah, di sini akan otomatis tersimpan dan sekaligus memberikan nama file tersebut, yaitu soal online. Nah, ingin buktikan, kita klik Google Drive-nya. Nah, di sini ada nama soal filenya ya. Nama filenya adalah soal online. Kembali ke Google formulirnya. Kemudian langkah yang paling baik untuk membuat soal adalah pertama membuat identitasnya terlebih dahulu, identitas siswa, yaitu misalkan nama kelas, nama siswa, kelas siswa, jurusan siswa, atau nama sekolah siswa. Kita buat dulu ya. Pertama, kita akan menambahkan di sini, dalam sini adalah pertama kita akan membuat 3 bagian. Kita membuat 3 bagian. Bagian pertama identitas siswa, kedua pilihan ganda, ketiga soal esai. Nah, di sini saya akan membuat identitas siswa terlebih dahulu. Tapi kita mau 3 bagian, maka kita klik bagian ini, tambahkan bagian 1. Ini sudah menjadi 2 bagian, kemudian kita tambah lagi 2 bagian. Oke. Di sini sudah ada 3 bagian. Kita mulai dari bagian pertama adalah identitas siswa. Kita klik identitas siswa. Oke. Identitas siswa kita tambahkan di sini menjadi, kita
kita di sini tambahkan menjadi tambahkan pertanyaan. Kita klik tambahkan di sini nama siswa. Nama siswa. Kemudian kita di sini tuh kita ingin memberikan, misalkan kita mempunyai daftar nama siswa agar siswa tidak tidak mengisi nama sembarangan. Misalkan jika di sini diberi jawaban singkat, nanti ada siswa yang memberi namanya misalkan nama panggilan atau nama singkat, misalkan Desi Wulan, bisa dia nanti tulis bisa Des, bisa Desi, bisa Wulan. Jadi nanti kita bingung untuk mengoreksi ini nama siapa, Wulan siapa gitu, karena kemungkinan nama misalkan nama Wulan lebih dari satu, kita akan kebingungan. Kemudian kita klik drop down untuk memberikan nama para siswanya. Karena di sini saya punya listnya, maka saya ambil di sini kelas 10. Kemudian saya copy, kemudian saya masukkan di notepad terlebih dahulu supaya tidak kesulitan ya. Kemudian saya klik. Nah, di sini saya tinggal copy paste. Kita copy paste drop down-nya. Misalkan ini tambah opsi. Di sini saya sudah membuat 10 soal 10 nama siswa. Kemudian saya tambahkan wajib diisi. Kita lihat plat tinjaunya. Di sini kelihatan ada Fitriani 10 nama siswa. Jadi mereka tinggal memilih. Jadi para siswa tinggal memilih namanya sesuai dengan namanya. Kemudian saya hapus lagi. Saya buat setelah identitas nama siswa, kemudian kedua adalah kelas. Di sini saya buat kelas, saya beri nama kelas. Di sini saya kasih opsinya adalah pilihan ganda, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Oke, saya sudah membuat kelas. Kemudian tanggal dia mengerjakan soal ya. Tanggal mengerjakan soalnya saya kasih tambah lagi. Saya tambahkan. Sebelum tanggal mapel, yang maksudnya adalah mata pelajaran pada saat dia menerima soal. Mata pelajaran. Kemudian di sini mata pelajaran saya bikin dia menjadi singkat agar siswa dapat mengetiknya ya. Mengetik pelajaran yang
sedang dia kerjakan, soal yang dia sedang dia kerjakan. Kemudian saya tambahkan di sini lagi. Di sini saya buat wajib ya, saya lupa wajib. Kemudian kelasnya tadi saya buat wajib agar siswa wajib mengisinya. Kemudian di sini saya buat menjadi saya tambahkan lagi tanggal mengerjakan. Oke, saya klik wajib juga. Kemudian saya tambahkan di sini menjadi saya rasa cukup untuk bagian identitas siswa. Kemudian cukup. Kemudian saya buat tema pada saat siswa menerima soal ya. Kita buat temanya juga. Saya ambil dari foto Google Fotonya. Nah, di sini saya kasih besar. Bisa ya. Nah, pas begini aja. Klik selesai. Maka akan tampil seperti ini. Oke, sudah. Nah, saya buat warnanya, kita buat sesuai dengan dinding gambarnya. Oke, mungkin biru ya. Oke, sip. Oke, dan kita buat fontnya biar dasar saja supaya anak-anak bisa membacanya. Di situ selesai, kita close. Untuk tema kita sudah selesai, dan identitas juga kita sudah selesai. Kemudian ke tahap membuat soal pilihan ganda. Di sini membuat pilihan ganda, kita buat di bagian di opsi. Pada bagian 2 kita tulis soal soal pilihan ganda. Di sini deskripsinya saya tulis pilihlah jawaban dengan benar dan teliti ya. Oke, saya sudah membuat bagian judul bagian yang keduanya. Kemudian saya buat soalnya. Saya klik tambahkan pertanyaan. Kemudian karena di sini sudah pada bagian pertanyaan, kita bikin dia ubah menjadi kunci jawabannya supaya tampil, kita ubah kuis. Jadi kuis, kita klik setelan, kemudian kita tampilkan, aktifkan jadikan sebagai kuis. Kemudian presentasinya kita buat acak pertanyaan, tampilkan link. Untuk menyatakan tanggapan lainnya kita centang. Kemudian kita sudah, kita langsung simpan saja.
Kemudian kita beralih ke pertanyaannya. Misalkan di sini saya membuat pertanyaan pertama. Nah, sini saya buat pilihan ganda, opsinya saya buat 5. Ini contoh 5, terus saya buat lagi duplikasi wajib diisi, terus kunci jawabannya saya bikin selesai, kemudian saya duplikasi biar cepat. Nah, saya tinggal ubah dia jadi pertanyaan kedua, pilihan ganda juga, kemudian pilih kunci jawabannya, selesai. Di sini saya lupa memberi poin. Di sini kita juga harus memberi poin untuk setiap jawaban. Anak-anak pasti mendapatkan poin dari setiap satu soal ya. Kita klik selesai, kemudian yang tadi juga kita buat jawabannya, kita buat poinnya juga, poin 1. Oke, klik selesai. Nah, karena karena di sini pada pertanyaan pertama dan pertanyaan keduanya berada pada bagian ketiga, maka saya tinggal di sini saya tinggal menariknya ke atas. Ini pertanyaan pertama, saya tinggal tarik dia ke atas. Tarik di sini, maka dia akan menjadi beralih ke bagian kedua. Yang tadinya di bagian ketiga, sekarang jadi ke bagian kedua. Nah, di sini karena ini adalah kolom pertanyaan yang salah, maksudnya adalah saya terlanjur menekan yang mungkin terlalu banyak ditambahkan pertanyaan tadi, maka saya hapus saja. Kemudian saya tambah pertanyaan keduanya juga saya naikkan ke atas di bagian keduanya. Nah, sekarang bagian keduanya sudah ada 2 pertanyaan. Di sini saya membuat contoh hanya 2 pertanyaan. Kemudian kita beralih ke pertanyaan esai. Pada bagian ketiga nih kita tulis esai. Kemudian deskripsinya, isilah pertanyaan berikut dengan benar. Oke, kita tinggal tambahkan pertanyaannya. Kemudian saya buat soalnya pertanyaan esai pertama. Karena ini pertanyaan esai, kita buat jadi jawaban singkat. Jawaban singkat oke. Misalkan soalnya berupa angka jawabannya. Contoh soal matematika. Itu kalau untuk soal matematika, contohnya supaya anak-anak tidak salah ketik atau tidak misalkan jawabannya angka tapi anak-anak memberi jawaban berupa huruf. Kita buat supaya validasinya, supaya anak-anak tidak bisa menginput abjad tapi melainkan harus menginput angka. Kita klik di sini dulu wajib diisi, kemudian kita klik validasi respon. Di sini adalah angka atau teks atau panjang. Di sini maksudnya panjang adalah paragraf berupa teks tapi panjang. Karena kita pilih angka, terus angkanya di sini kita minta bisa kurang dari atau lebih dari atau antara atau adalah angka
kalau adalah angka itu bisa koma, desimal atau bulat. Tapi misalkan di sini bulat, maka tidak diperbolehkan angka desimal. Coba ya, saya di sini kasih poin 1. Saya kasih jawabannya 24. Kemudian selesai. Kemudian di sini saya tulis deskripsinya harus berupa apa. Oke, kunci jawaban. Kemudian kita tinggal duplikasikan dia lagi. Oke, pertanyaan esai kedua. Pertanyaan esai kedua kita buat jawabannya berupa teks ya, berupa teks berisi misalkan bebas ya, misalkan bebas. Kita tidak perlu validasi, kita tinggal hapus validasinya, kemudian jawabannya kita hapus. Karena kenapa saya nggak memberikan kunci jawaban, karena jika setiap ada siswa yang memberi jawabannya tidak sesuai dengan kunci jawabannya, walaupun satu kata, misalkan saya memberi kunci jawabannya ada kata poin, saya tulis poinnya itu dengan abjad POINT, sedangkan anak itu memberi jawabannya dengan menginput ketikan POIN, jadi tanpa T-nya, maka itu dianggap salah. Jadi mau nggak mau saya harus koreksi dengan manual jika saya tidak memberi kunci jawabannya. Kemudian sampai di sini membuat soalnya. Kemudian saya memberikan saya tambahkan gambar di sini, tambahkan gambar. Di sini ada import pertanyaan, itu maksudnya adalah jika kita mempunyai formulir lain atau pertanyaan lain, itu bisa kita ambil dari Google Drive-nya. Google Drive punyanya kita ya. Misalkan kita membuat 2 soal, kemudian kita mau ambil di antara 2 soal itu, kita bisa ambil dari di antara 2 soal itu. Contoh ya, saya ambil absen, contoh saya ambil absen kelas 10. Saya pilih. Saya mau masukkan yang mana nih? Di sini ada import pertanyaan. Saya masukkan yang mana yang perlu saya masukkan. Saya tinggal masukkan nama siswa atau tanggal kelahiran atau mata pelajaran atau materi yang diberikan atau unggahan bukti jawaban. Di sini saya tinggal klik centang 1, saya tambahkan import pertanyaan. Secara otomatis di sini akan ada pertanyaan berikutnya ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah memasukkan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan ini dipakai untuk membuat identitas siswa, misalkan identitas siswanya kita misalkan ada 3 kelas, kemudian kita buat kayak tadi nih, kelas
kelas, mata pelajaran, tanggal mengerjakan, kemudian udah. Kemudian itu 3 itu kita malas ketik nih, kita ambil aja di import pertanyaan tadi yang saya contohkan tadi ya. Sampai di sini. Terus kita sebelum kita ambil tautannya, kita klik plat tinjaunya dulu. Kita klik plat tinjau untuk melihat ini ya, untuk melihat hasil yang kita buat soal. Nah, di sini ada nama, kemudian pamannya pilih ini, saya pilih ini, kelas 10 mata pelajaran bla bla bla. Oke, saya klik berikutnya. Nah, di sini langsung muncul, tapi misalkan saya tidak isi contoh ya, contoh saya tidak isi mata pelajaran nih, saya nggak isi. Kemudian saya klik berikutnya, otomatis wajib diisi, nggak bisa meneruskan slide berikutnya. Nah, ini saya isi. Nah, ini masuk ke pertanyaan pilihan ganda, kemudian saya jawab. Misalkan saya tidak jawab salah satu, nah ini tetap harus diisi. Maka akan ada peringatan atau pemberitahuan. Terus saya klik next. Di sini adalah jawaban tadi jawaban pertama, pertanyaan pertama saya buat angka saja nih, saya coba pakai huruf. Di sini ternyata ada peringatan atau pemberitahuan bahwa harus berupa angka. Nah, maka saya harus masukkan angka. Nah, maka pemberitahuannya hilang. Terus saya kirim, ternyata nggak bisa karena saya masih belum menyelesaikan jawabannya. Nah, saya tulis jawabannya, baru bisa saya kirim. Tapi sebelum dikirim, kita buat database berupa Excel-nya dulu yang ada di Google. Itu biasanya namanya adalah spreadsheet. Nah, spreadsheet itu letaknya ada di respon ini ya. Klik respon, kemudian kita buat spreadsheet. Ini lambang spreadsheet. Jika kita mengarahkan kursor kita ke simbol ini, akan terbaca atau tampil tulisan membuat spreadsheet. Kita klik, kemudian soal online kita klik buat, kemudian akan otomatis terbuat di sini. Nah, dengan sendirinya akan otomatis ya. Kemudian dan otomatis terbuat dan otomatis tersimpan di Google Drive. Kita lihat di Google Drive. Nah, kita lihat di drive saya, latihan Google Form. Nah, ini adalah spreadsheet yang tadi kita buat otomatis akan terbentuk dan tersimpan di Google Drive. Nah, sampai di sini untuk membuat spreadsheetnya sudah selesai. Kita tinggal close, kemudian kita bagikan tautan kita dengan cara kita klik kirim, habis itu klik tautan. Ini adalah simbol tautan, kita klik. Nah, karena ini tautannya terlalu panjang, Google mempunyai fitur memperpendek URL, yaitu tinggal klik perpendek URL, terus kemudian salin, kemudian kita tinggal salin ke WA bisa, Google Classroom bisa. Oke, sekian dan terima kasih.